Selamat datang di sesi telaah mendalam kita. Nah, kali ini kita akan menyelami materi yang sudah Anda siapkan dengan permintaan yang sangat spesifik. Betul. Anda ingin kita melihat lebih jauh dari sekedar rukun Islam yang sudah ya jadi pengetahuan umum lah. Anda penasaran, di luar 5 pilar itu, perintah dan larangan apa lagi sih yang sebenarnya membentuk cetak biru kehidupan seorang Muslim secara utuh menurut Al-Quran? Jadi misi kita hari ini adalah membongkar beberapa pilar lain yang mungkin jarang dibahas sedalam itu. Mulai dari fondasi ibadah personal, etika sosial ekonomi, moralitas pribadi sampai ke tanggung jawab kita bersama sebagai masyarakat, gitu ya. Betul sekali. Kita akan merujuk langsung pada ayat-ayat yang ada dalam materi Anda dan mencoba melihat benang merah yang menyatukan semuanya. Bukan cuma daftar do and don'ts ya. Bukan, tapi sebuah panduan operasional kehidupan yang komprehensif. Perintah dan larangan yang akan kita bahas ini, kalau kita perhatikan, bukanlah poin-poin acak. Mereka itu membentuk sebuah ekosistem etika dan sosial yang saling mengunci, dengan tujuan akhir menciptakan masyarakat yang adil, seimbang, dan harmonis. Oke. Mari kita bedah ini. Kita mulai dari fondasi paling dasar ya, hubungan dengan Tuhan. Boleh. Tentu ada syalat, puasa, zakat. Tapi dari materi Anda, saya menangkap ada penekanan yang kuat banget pada sikap batin dan perbuatan lain yang nilainya setara. Anda menangkap poin kuncinya. Ini tentang membangun kesadaran akan Tuhan, atau takwa, yang menyala terus-menerus, bukan hanya saat ritual. Oke, Coba kita lihat contoh pertama dari materi Anda. Surat Al-Baqarah ayat 3. Ayat ini kan mendefinisikan siapa sih orang yang bertakwa itu? Ada 3 ciri yang disebut dalam satu tarikan napas. apa saja itu? Pertama, beriman kepada yang goib. Kedua, mendirikan sholat. Dan ketiga, menafkahkan sebagian rizki. Wah, tunggu dulu. Urutannya itu menarik banget. Dari keyakinan yang abstrak di dalam hati, langsung ke ritual fisik yang vertikal, dan seketika itu juga disambung dengan aksi sosial yang horizontal. Tepat, Kayak 3 kaki dari sebuah tripod yang kalau salah satunya hilang, langsung goyah. benar. Begitu bukan? Persis. Analogi tripod itu pas sekali. Al-Quran seolah ingin mengatakan dari awal, imanmu belum lengkap kalau cuma disimpan di hati. Sholatmu juga belum sempurna kalau tidak membuatmu peduli pada sekitar. Ketiganya adalah satu paket. Menafkahkan sebagian rezeki itu adalah bukti nyata bahwa keyakinan dan ibadah ritualmu itu berfungsi, bahwa kamu nggak menumpuk semua untuk dirimu sendiri. Jadi itu semacam validasi sosial dari kesalehan spiritual kita ya? Bisa dibilang begitu. Oke, jadi kesadaran itu dibangun lewat ritual dan kepedulian. Lalu, gimana cara menjaganya di tengah kesibukan sehari-hari? Karena kan gampang banget lupa ya. Nah, materi Anda juga mengutip surat Al-Anfal ayat 45. Konteks ayat ini sebenarnya cukup berat, yaitu saat berhadapan dengan musuh atau situasi yang genting. Oke, Perintahnya adalah, teguhlah hatimu dan sebutlah nama Allah sebanyak-banyaknya. Ini bukan sekedar qomat kamit zikir loh. Ini adalah perintah untuk menjadikan Tuhan sebagai jangkar spiritual di tengah badai. maksudnya jangkar spiritual? Jadi saat kita panik, saat kita tertekan, saat kita diambang keputusan sulit, disitulah kualitas hubungan kita dengan Tuhan benar-benar diuji. Jadi, ini perintah untuk apa ya? Mindfulness spiritual yang konstan. Oke, dari jangkar spiritual ini, mari kita berlayar ke lautan interaksi sosial. Ini bagian yang menurut saya relevan banget dengan dunia sekarang. Gimana Al-Quran mengatur aturan main dalam masyarakat, terutama soal ekonomi, materi Anda menyinggung banyak soal keadilan. Nah, ini adalah salah satu pilar utama Al-Quran, yaitu membangun masyarakat yang adil secara ekonomi. Aturan-aturannya sangat jelas, dirancang untuk mencegah eksploitasi. Contoh paling utamanya apa? Yang paling fundamental, tentu saja, adalah larangan riba. Sumber Anda merujuk pada bagian hukum perjanjian yang mencakup surat Al-Baqarah ayat 279, 280, dan 282. Soal riba ini sering banget kita dengar, tapi kadang pemahamannya cuma sebatas bunga itu haram. Apa sebetulnya filosofi di baliknya yang ingin dicapai oleh Al-Quran dengan larangan ini? Pertanyaan bagus. Larangan riba ini bukan sekedar aturan finansial ya, tapi sebuah fondasi filosofi ekonomi. Tujuannya adalah untuk mencegah akumulasi kekayaan di tangan segelintir orang hanya dengan memperdagangkan uang. Jadi lebih ke sistemnya ya? Betul. Al-Quran mendorong sistem ekonomi yang berbasis pada partisipasi nyata, bagi hasil, dan investasi di sektor real. Riba dianggap eksploitatif
karena pihak yang meminjamkan uang bisa dapat untung tanpa risiko, sementara yang meminjam nanggung semua beban. Itu kan menciptakan ketidakadilan struktural. Tepat. Jadi, larangan ini adalah upaya untuk membangun sistem yang lebih adil dan produktif, bukan sekedar memperbanyak uang dari uang. Saya perhatikan Al-Quran itu nggak hanya melarang yang buruk, tapi selalu ngasih alternatif yang baik. Jadi selain larangan riba, perintah positif apa yang paling menonjol untuk membangun kepedulian sosial ini? Tentu, perintah untuk berbuat baik atau ihsan ini diulang-ulang dengan sangat spesifik. Lihat saja surat An-Nisa ayat 36 yang ada di materi Anda. Oke. Ayat ini dimulai dengan perintah tertinggi. Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun. Lalu lanjutannya apa? Bukan perintah ritual lain, tapi langsung daftar tugas sosial yang sangat konkret. Oh iya. Seperti apa? Dan berbuat baiklah kepada 2 orang ibu bapa, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin. Daftarnya panjang sekali, sampai ke tetangga dekat, tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil, bahkan hamba sahaya. Ini bukan anjuran umum, jadilah orang baik gitu aja ya. Bukan. Tapi ini kayak peta prioritas sosial yang sangat terperinci, seolah-olah inilah wujud nyata dari penyembahan kepada Tuhan itu. Tepat sekali, ini adalah peta kepedulian sosial. Al-Quran sedang mengatakan, ini loh orang-orang di sekitarmu yang punya hak untuk kamu perhatikan. Ini mengubah kepedulian dari sekedar amal sporadis menjadi sebuah tanggung jawab sosial yang terstruktur. Menarik. Dan yang menarik lagi, materi Anda juga menyoroti surat Al-Baqarah ayat 282. Ayat-ayat terpanjang dalam Al-Quran. Saya selalu takjub dengan detailnya. Perintah untuk mencatat utang piutang, harus ada penulis yang adil, harus ada saksi. Ini kan kayak SOP legal modern. betul, kayak SOP legal modern, tapi dari 1400 tahun yang lalu. Dan itulah intinya. Ini menunjukkan betapa Al-Quran itu sangat praktis. Ini adalah perintah untuk menjaga transparansi, akuntabilitas, dan keadilan dalam transaksi muamalah. Yang pada dasarnya adalah semua aturan main dalam interaksi sosial dan bisnis ya. Betul. Tujuannya apa? Melindungi hak semua pihak dan, yang terpenting, mencegah konflik di masa depan. Kepercayaan itu kan mata uang paling berharga dalam sebuah masyarakat. Dan ayat ini memberikan resep konkret untuk membangun dan menjaga kepercayaan itu. Oke, jadi kerangka untuk masyarakat yang adil secara ekonomis sudah sangat jelas. Tapi saya jadi berpikir, semua aturan besar ini kan nggak akan jalan kalau individu-individunya nggak punya pegangan moral yang kuat. Tentu saja. Gimana Al-Quran mengatur etika personal ini? Misalnya dalam hal-hal yang sangat pribadi, seperti kehormatan diri, Anda juga secara spesifik meminta ini dibahas. Benar sekali. Fondasi masyarakat adalah moralitas individu. Al-Quran menetapkan batasan yang jelas untuk menjaga kehormatan individu dan stabilitas keluarga. Terkait larangan zina misalnya, sumber Anda mengutip surat An-Nur. Yang menarik adalah ayat 33. Di satu sisi, ayat itu memerintahkan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian dirinya. Ini anjuran proaktif untuk pengendalian diri. Tunggu dulu, di ayat yang sama ada juga larangan keras untuk memaksa budak perempuan melakukan pelacuran. Ini luar biasa. Betul. Jadi dalam satu ayat, ada pesan untuk mereka yang merdeka dan belum mampu menikah, sekaligus perlindungan untuk kelompok yang paling rentan pada saat itu. Seakan-akan pesannya adalah standar moralitas ini berlaku untuk semua, tanpa pandang status sosial. Betul begitu? Anda menangkap nuansa yang sangat penting. Ini adalah penegasan universalitas martabat manusia. Al-Quran tidak memberlakukan standar ganda. Kesucian dan kehormatan adalah hak setiap individu, dan kewajiban setiap orang untuk menjaganya, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, terutama mereka yang berada dalam posisi lemah. Anti-eksploitasi yang sangat kuat ya? Sangat kuat. Selain soal syahwat, moralitas personal kan juga menyangkut lisan dan prasangka. Gimana Al-Quran mengatur hal ini? Sangat ketat. Salah satu yang paling fundamental adalah larangan menuduh tanpa bukti. Coba kita lihat surat An-Nisa ayat 112 dari materi Anda. Silakan. Dan barang siapa yang mengerjakan kesalahan atau dosa, kemudian dituduhkannya kepada orang yang tidak bersalah, maka sesungguhnya ia telah memikul suatu kebohongan dan dosa yang nyata. Di era media sosial sekarang, ini kayak prinsip anti-hoax dan anti-fitnah versi abad ke-7. Satu tuduhan tak berdasar bisa menghancurkan reputasi seseorang dalam hitungan jam. Persis. Ayat ini menjadi semakin relevan hari ini.
Reputasi dan nama baik seseorang itu sangat dijaga dalam Islam. Menyebarkan tuduhan palsu itu bukan cuma dosa biasa, tapi disebut sebagai memikul kebohongan dan dosa yang nyata, sebuah beban yang sangat berat. Berat sekali. Lalu ada juga batasan dalam berkata-kata. Surat An-Nisa ayat 148 melarang ucapan buruk yang diucapkan terang-terangan. Tapi ada pengecualiannya kan? Kecuali oleh orang yang dianiaya. Ini menarik. Jadi ada ruang bagi korban untuk bersuara. Betul. Ini adalah keseimbangan yang indah. Secara umum kita dilarang menyebarkan keburukan atau berbicara kasar. Tapi Islam tidak membungkam korban. Orang yang terzolimi diberi hak untuk menyuarakan ketidakadilan yang menimpanya untuk mencari keadilan. Jadi bukan lisensi untuk bergosip ya? Bukan. Ini sebuah mekanisme perlindungan bagi yang lemah untuk menuntut haknya. Tanyakan, konsep amar ma'ruf nahi mungkar, yaitu mengajak pada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Apa sebenarnya esensi dari perintah yang sering kita dengar ini? Konsep ini adalah jantung dari tanggung jawab sosial dalam Islam. Gagasannya sederhana tapi kuat banget. Menjadi orang baik secara sendirian itu nggak cukup. Seorang Muslim punya kewajiban untuk berkontribusi aktif menciptakan lingkungan yang baik. Ini adalah prinsip yang mengubah kumpulan individu menjadi sebuah komunitas. Semangatnya tertuang dalam surat Al-Ma'idah ayat 2. Gimana bunyinya? Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Jadi ini bukan tugas yang bisa didelegasikan ke pemuka agama atau pemerintah saja ya, tapi ini tanggung jawab setiap orang. Tepat, ini adalah tugas kolektif. Namun, ini sering disalahpahami. Amar ma'ruf nahi mungkar bukan berarti menjadi polisi moral yang menghakimi orang lain. Nah, itu dia. Cara pelaksanaannya harus dengan hikmah atau kebijaksanaan, dengan cara yang baik dan tanpa paksaan. Tujuannya adalah saling mengingatkan dan saling mendukung dalam kebaikan. Ini seperti membangun sistem imunitas sosial di mana anggota masyarakat secara proaktif menjaga satu sama lain dari hal-hal yang merusak. Tapi di zaman sekarang, konsep ini bisa jadi pedang bermata dua ya. Di satu sisi bisa jadi alat untuk saling peduli, tapi di sisi lain bisa disalahgunakan untuk mengintervensi urusan pribadi orang lain secara berlebihan. Di mana batasannya? Anda menyentuh titik paling krusial dalam penerapannya. Batasannya ada pada cara dan prioritas. Para ulama klasik menekankan bahwa mencegah kemungkaran tidak boleh menimbulkan kemungkaran yang lebih besar. Jadi harus diukur dampaknya. Benar. Dan prioritasnya adalah pada hal-hal yang jelas-jelas merusak tatanan sosial, seperti korupsi, ketidakadilan, penipuan, bukan pada ranah pribadi orang lain yang tidak mengganggu publik. Jadi ini adalah panggilan untuk menjadi warga negara yang aktif dan peduli, bukan menjadi pengawas moral individu lain. Jadi kalau kita rangkum semuanya, apa gambaran besar yang bisa kita tarik dari materi yang Anda berikan ini? Gambaran besarnya adalah sebuah sistem kehidupan yang luar biasa terintegrasi. Kita melihat bahwa dalam Al-Quran, iman di dalam dada itu nggak ada artinya jika tidak terwujud dalam tindakan nyata. Iman harus berbuah amal ya? Tepat. Hubungan baik dengan Tuhan seperti sholat dan zikir harus menghasilkan hubungan baik dengan sesama. Misalnya sedekah, berbuat baik pada tetangga. Aturan bisnis yang adil, kayak larangan riba dan pencatatan utang, itu tujuannya melindungi masyarakat. Semuanya terhubung. Semuanya. Moralitas pribadi, seperti menjaga kehormatan dan lisan, itu jadi fondasi bagi keluarga dan komunitas yang sehat. Dan semua itu diikat oleh sebuah tanggung jawab kolektif untuk saling menjaga dalam kebaikan. Ini bukan daftar aturan yang terpisah-pisah, tapi sebuah ekosistem etika yang hidup. Sebagai penutup, kami ingin meninggalkan sebuah pemikiran untuk Anda renungkan. Dari semua yang kita bahas, terlihat ada dua tarikan yang sama kuatnya. Di satu sisi ada penekanan pada akuntabilitas individu yang mutlak. Surat Al-An'am ayat 160 menegaskan bahwa setiap orang akan memanen apa yang ia tanam. Perbuatan baik dibalas 10 kali lipat, yang buruk dibalas setimpal. Ini sangat personal kan? Betul, sangat personal. Kuatnya untuk tanggung jawab kolektif, seperti dalam Al-Ma'idah ayat 2, untuk saling tolong-menolong dalam kebaikan. Pertanyaannya untuk direnungkan. Dalam kehidupan modern yang seringkali mendorong kita menjadi sangat individualistis, gimana cara kita menavigasi kedua prinsip ini? Pertanyaan penting itu. Kapan kita harus fokus penuh untuk memperbaiki diri sendiri? Dan kapan kita punya kewajiban moral untuk turun tangan memperbaiki lingkungan sekitar kita?
di mana titik temu paling efektif antara kesalehan pribadi dan kepedulian sosial di dunia yang kita tinggali hari ini.